Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya buka presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi histologi, mengenai tentang hasil praktikum jaringan pencernaan. Yang dimana setelah saya lakukan praktikum di minggu-minggu kemarin dan sekarang saya akan membawakan mengenai tentang hasil praktikum dan sedikit penjelasannya. Jadi sebelum lanjut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nyoman Septianti dengan akhiran NIM 022 dari kelas 2B Pendidikan Biologi. Dan sebelumnya, yang terhormat Ibu Jen selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Histologi. Baik, dalam presentasi kali ini saya akan membawakan beberapa materi atau hasil praktikum, yaitu yang pertama mengenai tentang esofagus beserta penjelasan mengenai tentang hasil praktikum tersebut, dan yang kedua mengenai tentang duodenum, jejunum, dan rectum. Baik, yang pertama mengenai esofagus. Kita ketahui bahwa esofagus atau sering kita katakan sebagai kerongkongan, itu merupakan organ tubuh yang dimana berupa seperti tabung yang memanjang dari leher hingga ke lambung. Yang di mana dalam hasil praktikum yang telah saya lakukan dari hasil pengamatan preparat organ esofagus, yang dimana pengamatan tersebut sebesar 0,25 dengan pembesaran 0,25 dengan lensa objektif, saya dapatkan muscularis externa, yang dimana muscularis externa itu adalah merupakan sebuah lapisan di dalam lambung yang menutupi lapisan submukosa. Di dalam hasil studi literatur dalam preparat organ esofagus ini juga saya mendapatkan beberapa muscularis externa, circular layer, submucosal gland, mucosa, epithelium, dan longitudinal lever. Yang dimana dari hasil pengamatan dan saya bandingkan dengan hasil literatur sudah hampir sama. Next, yang kedua, dalam pengamatan duodenum, yang dimana duodenum itu adalah bagian pertama dari usus halus yang terletak setelah lambung. Ini merupakan segmen pendek yang menghubungkan lambung dengan jejunum, yang dimana fungsi dari duodenum ini merupakan untuk pencernaan kimiawi makanan. Di duodenum ini juga makanan yang telah dicerna sebagian oleh lambung bercampur dengan enzim pencernaan dari pankreas ke empedu, dari kantong empedu untuk melanjutkan proses pencernaan nutrisi. Di dalam duodenum ini, dari hasil pengamatan preparat organ duodenum ini, dengan pembesaran pengamatan yaitu 0,25 dengan lensa objektif, ada beberapa yang saya dapatkan dalam preparat ini. Yang pertama terdapat pili tunica mucosa, tunica muscularis, dan tunica submucosa. Di mana di fili ini kita ketahui fili ini adalah struktur kecil yang berbentuk seperti jari yang menonjol dari permukaan dalam usus halus. Di sini tidak hanya fili saja, terdapat tunica mucosa yang dimana tunica mucosa ini adalah lapisan terdalam dari dinding saluran pencernaan yang bersentuhan langsung dengan lumen atau rongga dalam saluran pencernaan. Terdapat juga yang namanya tunica muscularis, yang dimana tunica muscularis ini merupakan lapisan otot yang terletak di bawah tunica mucosa.
kita bisa lihat pada, PPT ini, di bawah tunika mukosa. Yang terakhir ada tunika submukosa. Tunika submukosa ini merupakan lapisan jaring ikat yang terletak di bawah tunika mukosa juga yang dimana berfungsi sebagai bagian saluran pencernaan, di mana tunika submukosa ini juga mengandung kelenjar yang menghasilkan enzim dan lendir. Ciri-cirinya kita bisa lihat bahwasanya bisa terlihat tebal dan elastis dan memungkinkan sekali saluran pencernaan untuk mengembang dan berkontraksi selama proses pencernaan. Dan dari hasil studi literatur dalam preparat organ duodenum ini juga eee, hampir sama dengan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Next, selain duodenum juga, saya melakukan pengamatan mengenai tentang preparat organ, jejunum dengan pembesaran 0,25 dengan lensa objektif. Di mana, dalam jejunum ini kita ketahui bahwa jejunum itu adalah bagian dari usus halus yang terletak antara duodenum atau bagian pertama usus halus dan ileum atau bagian terakhir usus halus. Eee, dan fungsi utama dari jejunum ini merupakan sebagai penyerapan nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Selain itu juga di dalam hasil pengamatan yang telah saya lakukan, terdapat beberapa yang saya temui di dalam preparat ini, yaitu yang pertama, mengenai tentang lamina propria, yang di mana lamina propria ini, merupakan lapisan jaringan, ikat tipis yang terletak di bawah epitelium dalam tunika mukosa, serta ini merupakan beberapa organ lain seperti saluran pernapasan dan, saluran kemih. Di dalam, eee, lamina propria ini tentu ada fungsinya yang di mana, mengandung, berbagai sel imun seperti yang saya ketahui seperti terdapat sel plasma yang membantu melawan, patogen dan menjaga kelembapan lokal. Selain itu juga di sini terdapat di dalam ini terdapat, lumen, yang di mana lumen ini adalah, rongga dalam dari suatu struktur tubular atau, berongga seperti pembuluh darah, usus, atau saluran pernapasan. Fungsinya tentunya sebagai jalur di mana, misalkan makanan-makanan atau cairan darah ataupun, lain-lainnya, untuk dapat mengalir. Selain itu juga ada, eee, lumina ada villi, tunica muscularis, dan tunica submucosa yang di mana, tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang pengertian dan fungsi dari tunica submucosa, tunica muscularis, dan villi tersebut. Dalam hasil pengamatan preparat organ jejunum tersebut, saya sudah membandingkan terhadap hasil studi literatur preparat pada organ jejunum, yang di mana hampir sama, eee, terhadap hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Selanjutnya yang terakhir itu ada rektum. Rektum ini kita ketahui bahwa rektum adalah, bagian terakhir dari usus besar yang di mana berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Tentu rektum itu terletak, setelah kolon, sigmoid, dan berakhir pada anus. Fungsinya tentu menyimpan feses sehingga terjadinya defekasi. Eee, di dalam rektum ini, ada beberapa yang saya temui, yang pertama itu ada tunica mucosa, yang di mana tunica mucosa ini, merupakan lapisan terdalam dari dinding, rektum yang bersentuhan langsung dengan, lumen atau, rongga dalam rektum. Selanjutnya, ada yang dinamakan kelenjar, yang di mana kelenjar ini kita bisa katakan sebagai glandula, eee,
Kelenjar ini adalah kelenjar mukosa yang menghasilkan lendir, yang di mana fungsinya tentu untuk menghasilkan mukus untuk melumasi dinding rektum dan memfasilitasi, pergerakannya. Selanjutnya ada muscularis mucosa, di mana muscularis mucosa ini, merupakan lapisan, tipis otot polos yang terletak di bawah lamina, dan merupakan bagian dari tunika mukosa juga. Selanjutnya, adapun muscularis properia atau kita bisa katakan sebagai tunika muscularis, yang di mana ini merupakan lapisan otot yang lebih tebal yang terletak di bawah tunika submukosa. Tentu ciri-cirinya, terdiri dari 2 lapisan otot, eee, atau lapisan yang melingkar atau bisa kita katakan sebagai kirkular dan lapisan luar yang memanjang seperti, longitudinal. Dan dari hasil pengamat preparat organ rektum ini, saya menggunakan pembesaran 40 menggunakan, lensa objektif. Dari hasil pengamatan tersebut, saya sudah bandingkan, terhadap, hasil studi literatur preparat organ rektum dan sudah hampir sama terhadap hasil pengamatan yang, sudah saya lakukan. Baik, sekianlah presentasi, mengenai tentang, hasil praktikum saya. Saya berterima kasih atas Ibu Jen selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Histologi yang sudah membimbing, saya. Eee, Akhir kata, saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan, Pramo Santi. Om Santi 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 Om.